warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana, Bu, kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Dek. Kau sehat juga, Dek? Alhamdulillah sehat, Bu. Di sini, Bu, saya mohon izin ada sedikit mau mewawancarai Bu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sekolah. Mohon waktunya ya, Bu, sebentar. Saya mulai ya, Bu. Begini, Bu, kedatangan saya ini adalah dalam rangka mewawancarai Ibu terkait praktik pembelajaran pengambilan keputusan yang telah saya pelajari untuk tugas saya di calon guru penggerak, Bu. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, Bu, selama ini kan Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sibolga, adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema etika, Bu, dalam penyelesaiannya? Apabila ada, bolehkah Ibu sedikit menceritakan kepada saya dan kira-kira bagaimana Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Begini ya, sebagai kepala sekolah, saya selama ini banyak menghadapi masalah. Namun dari masalah itu harus kita klarifikasi lebih dulu, mana yang prioritas, mana yang masih bisa kita tunda. Nah, yang menjadi prioritas saya, permasalahan yang sangat saya lihat masih ada di sekolah saya ini adalah terkait tentang masih adanya guru yang mendisiplinkan muridnya, siswanya dengan menggunakan cara-cara yang lama, yakni dengan melakukan kekerasan. Sehingga banyak orang tua yang melapor kepada saya bahwa mereka tidak berkenan atau tidak menyetujui ketika anaknya diperlakukan demikian. Jadi sebenarnya kalau menurut teman saya, hal itu tidak perlu lagi dilakukan oleh seorang guru, karena pada zaman sekarang ini itu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan SMP Negeri 1 Sibolga ini adalah merupakan sekolah ramah anak. Jadi setiap hukuman fisik, tindak kekerasan kepada si anak atau siswa itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, seharusnya cara guru tersebut menyelesaikannya, seharusnya beliau itu lebih memberikan hukuman secara akademis. Yang misalkan contohnya dengan menyuruh anak membaca buku atau membuat resensi, diberikan peringatan secara lisan, atau meminta siswa untuk menjadi asisten guru tersebut. Nah, itulah yang selama ini yang saya hadapi di SMP Negeri 1 Sibolga ini. Cukup kompleks masalahnya ya, Bu. Nah, kira-kira Bu pada saat itu bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Adapun cara saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni tentunya dengan sikap kooperatif. Artinya bersama-sama bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengidentifikasi dari masing-masing yang berselisih secara terpisah, baik si guru maupun si siswa. Jadi kemudian setelah selesai bisa kita pilih konflik mana yang harus dihindari, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak yang berselisih. Iya, sangat bijaksana sekali ya, Bu, cara Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi begini, Bu, dalam modul yang sedang saya pelajari di calon guru penggerak ini tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, ada dua hal yang terjadi, Bu, yaitu yang pertama ada dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika adalah kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Sebagai seorang pemimpin di sebuah institusi, khususnya di SMP Negeri 1 Sibolga ini, Bu, pastinya beragam kasus yang telah Ibu hadapi selama ini. Nah, kira-kira Bu, sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral tersebut?
sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sibolga, cara saya untuk mengidentifikasinya itu sangat mudah. Jadi bisa kita bedakan mana yang rujukan moral, mana yang dilema etika. Kalau dia rujukan moral, itu jika ada hal yang satu benar dan satunya lagi salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Rujukan moral itu adalah gambaran situasi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dilema etika adalah gambaran situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil keputusan. Ini deh. Luar biasa sekali ya Bu. Sebagai kepala sekolah itu sangat memahami perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral tadi. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Negeri 1 Sibolga ini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Sebagai seorang pimpinan dalam pengambilan keputusan tentunya perlu pertimbangan ya, tidak asal memutuskan. Nah, bagaimana caranya? Tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi, lalu siapa saja pihak yang terlibat. Setelah itu saya kumpulkanlah fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja saya mengutamakan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat, serta kasih sayang. Itulah yang saya lakukan sebelum saya mengambil keputusan. Demikian. Langkah-langkah yang Ibu ambil ini saya rasa sudah tepat ya Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang ada di keluarga? Selama ini saya mendengarkan suara hati ya dan nalar untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan paling besar manfaatnya. Nah, sekaitan dengan itu, langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan, ya, untuk dimintai keterangan agar saya mengetahui di mana letak permasalahannya atau inti permasalahan yang terjadi serta apa pemicunya. Kemudian menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Itulah langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah yang ada di SMP Negeri 1 Sibolga. Terima kasih Bu, Bapak Ibu mapan dalam menyampaikan hal-hal langkah prosedur yang Ibu lakukan tadi. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Itu inti utamanya. Juga melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah, tapi dengan prinsip kekeluargaan dan kasih sayang, agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering ditemui? Ya, sangat banyak sekali tantangan yang dihadapi ya. Sangat banyak sekali tantangan yang dihadapi. Maka perlu saya sampaikan
dalam hal pengambilan keputusan terkait pihak-pihak yang bermasalah ini dalam kasus dilema etika. Yang paling signifikan saya berpikir apakah mungkin kedua belah pihak itu dapat menerima sepenuhnya. Maka selama ini yang menjadi tantangan bagi saya dalam hal ini adalah prosesnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas mau menerima dan menjalankan keputusan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Itulah tantangannya. Tapi harus istiqomah dulu ya Bu, ini yang agak sulit diumumkan bagi keluarga sekolah. Iya. Kemudian Bu, sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin di SMP Negeri 1 Sibolga, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Berbicara tentang masalah atau kasus itu relatif ya. Tidak selamanya terjadi kasus di sekolah saya ini, dan tidak selamanya juga tidak ada kasus. Pasti ada kasus, tapi itu relatif. Nah, sekaitan dengan itu, saya selaku kepala sekolah tidak memiliki jadwal tertentu. Namun saya punya prioritas dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Prioritasnya yaitu menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi secepatnya. Ya, maka langkah yang paling saya lakukan, yang paling tepat menurut saya adalah menyelesaikan masalah itu secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Tujuannya apa? Agar masalah itu tidak berkepanjangan atau kasus itu tidak lagi menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan juga komite sekolah, sehingga sekolah itu bisa menjadi sekolah yang bisa tercipta lingkungan yang sehat dan kondusif buat semua warga sekolah. Jadi perlu diatasi secepatnya secara langsung apabila ada masalah yang terjadi. Dalam prosesnya itu Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini? Menurut hemat saya, faktor yang mempermudah saya dan membantu saya dalam hal ini tentunya inti utamanya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah. Lalu pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana pengelolaan emosi yang baik, bagaimana pemahaman teori tentang pengambilan keputusan. Nah, inilah yang selama ini membantu saya dan mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Ya, di samping itu, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Kenapa? Karena dengan menyelesaikan secara bersama jauh lebih mudah daripada menyelesaikannya secara sendiri. Nah, selain itu, kadang-kadang saya juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah atau meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Itulah yang saya lakukan selama ini. Terima kasih Bu, jawaban Ibu sangat menginspirasi bagi saya. Nah, ini pertanyaan saya terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi dalam proses wawancara, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Adapun hal yang bisa saya jadikan sebagai pembelajaran yang saya petik dari pengalaman ini, yakni bahwa setiap pengambilan keputusan apapun itu
harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat. Kemudian kita harus membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditentukan, gitu ya. Kenapa? Dalam setiap hal ini kita harus tahu bahwa keputusan yang kita ambil secara tim atau bersama itu jauh lebih ringan, ya, daripada sendiri-sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen sekolah juga sangat diperlukan. Hal inilah yang bisa menjadi pemicu cepat atau lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Terima kasih Bu atas hasil wawancara hari ini Bu. Proses wawancara ini sangat bermanfaat bagi saya menginspirasi saya juga dari jawaban-jawaban Ibu tadi, menginspirasi saya dan menambah wawasan saya bagaimana dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan tema kita. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon izin dulu. Sukses ya, Dek. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Bu. Saya Pak, nama saya Atika Mahdiani Timamura. Ya, Bu. Di sini saya minta waktu dengan Bapak untuk wawancara kita terkait pembelajaran pengambilan keputusan yang telah saya pelajari untuk tugas saya di calon guru penggerak Pak. Bolehkah Pak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Boleh Bu, baik bisa Bu. Baik Pak, jadi begini Pak. Iya. Saya ingin bertanya, selama Bapak menjadi kepala MTS Muhammadiyah ya Pak, Iya Bu. adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakan kepada saya dan bagaimana Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Baik Bu, atas pertanyaan dan jawabannya. Masalah yang pernah saya hadapi sebagai pimpinan tentu ada banyak, ya, banyak. Masalah ini yang terkait murid yang ada di madrasah ini, termasuk itu pada saat penerimaan siswa baru, dampaknya untuk tahun ini sangat-sangat relevan atau bisa katakan imbasnya sangat tinggi. Alasannya saya bilang sangat tinggi, di mana pada penerimaan siswa baru, di mana termasuk tahun pelajaran contoh di tahun pelajaran 2002-2003 ini ada dampaknya siswa kami itu berkurang, khususnya di MTS Muhammadiyah, sehingga menimbulkan atau berimbas kepada namanya jam pelajaran guru yang ada di MTS Muhammadiyah dalam Sibolga. Secara otomatis karena berkurangnya itu siswa, berarti imbasnya jam guru pun tetap berkurang, karena itu sejalan. Baik Pak. Ya, baik Pak. Begitu ya Pak ya. Ya. Pada saat itu apa keputusan yang Bapak ambil? Baik Bu, pada saat itu saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah. Dan kami memutuskan mempertahankan mereka dengan konsekuensi jam mengajar yang mereka ampuh tidak sama seperti dulu, yaitu mungkin ada sampai 6-8 jam per minggu, dan kami juga memberikan kesempatan pada mereka untuk mencari tambahan jam lagi di luar daripada MTS Muhammadiyah melepas sekolah ini. Dikasih kesempatan. Ya, keputusan yang baik ya Pak, jadi nggak merugikan Iya, gurunya tidak juga. merugikan. Sebagai seorang pemimpin di MTS Muhammadiyah ini Pak, pastinya beragam kasus yang telah Bapak hadapi selama ini. Bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Baik Bu, untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu. Yang pertama sekali saya akan melihat dulu kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, maka itu adalah rujukan moral. Namun apabila kasus tersebut tidak berhubungan dengan ranah hukum,
berarti itu adalah dilema etika. Apabila jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lain, jadi sudah dapat dipastikan itu adalah dilema etika. Nah, gitu. Jadi kalau dilema etika itu Iya. kalau dia sudah melanggar hukum ya Pak Iya. ya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik Bu. Bagi saya secara pribadi tentu akan memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung nilai kebijakan tersebut seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu sendiri yang akan mengikutinya. Biasanya sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja saya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Sekali ya Pak. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu Pak? Baik Bu, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, hal yang saya lakukan adalah biasanya saya mengkonfirmasi kebenaran atas permasalahan yang terjadi dengan menemui guru yang mengalami permasalahan tersebut. Kemudian saya akan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan ketua yayasan. Kemudian saya akan mencoba merefleksikannya bagaimana apabila saya ada di posisi mereka, hal seperti ini apa yang akan saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Baik Pak, langkah-langkahnya Iya. sudah Iya. apa ya Pak, sudah baik ya Pak. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, baik Bu, menurut pendapat saya ya, apabila permasalahan yang terjadi tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam masuk pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan, juga melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Iya. Menarik ya Pak. Iya, Bu, alhamdulillah. Iya. Hal-hal apa saja ya Pak kira-kira yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu, jika tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian hasil keputusan yang diambil mungkin tidak akan dapat menyenangkan bagi pihak yang mengalami permasalahan. Namun saya mencoba bagaimana agar pihak yang mengalami permasalahan ini dapat menemukan solusi yang tepat dan mereka dapat menerima keputusan yang diambil dan dapat menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Kita jeda sebentar ya Pak aja Iya, ya Pak. nanti kedengaran pula. Oke, baik Pak. Iya Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya Bu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana Pak bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Bu, terima kasih. Ya, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Namun prosedurnya ada. Apabila ada kasus yang penting dan yang memerlukan sebuah diskusi terlebih dahulu, maka saya akan mengikuti prosedur. Karena untuk kasus yang penting, saya memerlukan pendapat dengan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah
dan kemudian saya akan mencoba mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada ketua yayasan. Dengan begitu, saya akan dapat menemukan solusi yang tepat bagi semua pihak. Namun, apabila kasus tersebut harus diselesaikan secara langsung di sekolah, maka hal itu akan saya lakukan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat segera mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, iya. Kemudian Pak, apakah ada atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Bu, ya tentu ada Bu ya. Saya akan berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah untuk kasus-kasus yang penting dan membutuhkan diskusi dalam pengambilan keputusan. Dan juga saya biasanya berkonsultasi dengan ketua yayasan dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan sekolah dan juga para dewan guru dan staf pegawai. Nah, kira-kira gitu. Nah, harus ada persetujuan Iya, yayasan juga iya, ya Pak? karena kita bawa yayasan. Iya. Ya. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di bidang etika? Baik Bu, sebagai pemimpin sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat dan membangun komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, maka akan terwujudlah kerjasama yang baik dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan menyenangkan bagi murid maupun dapat terwujud. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Iya Bu. dan kesediaannya menjadi narasumber wawancara saya hari Baik, ini. ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menginspirasi saya, pengalaman Bapak bisa menjadi pelajaran buat saya bagaimana saya ke depannya akan menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan sebagai pemimpin dengan kepala sekolah. Ya. Terima kasih ya Pak, saya izin. Baik, Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.